Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita pada kesempatan kali ini mau coba membuat grafik ya, grafik di Crowdbooster menggunakan Chart.js ya. Nah, ini saya sudah siapkan. Studi kasus kali ini adalah data karyawan, di mana kita pertama itu butuh grafik umur, kemudian grafik gender sama pendidikan ya, jenjang pendidikan. Nah, di sini sudah ada sampel datanya. Nah, ini. Kemudian kita menggunakan Chart.js. Nah, ini Chart.js-nya. Versi yang ketika video ini dibuat kalau sekarang versi 3.9.1 ya. Nah, teman-teman, di Crowdbooster itu sebetulnya ada Chart.js bawaan admin LTI versi 2 ya. Nah, cuman itu udah cukup jadul ya, udah ketinggalan. Itu masih pakai versi 3 ya. Kalau kita lihat di public vendor asset admin LTI, kemudian plugin Chart.js. Nah, ini Crowdbooster atau si admin LTI versi 2 itu dia menggunakan Chart.js-nya itu versi 1. Nah, ini kalau kita lihat di situs resminya juga dokumentasinya udah nggak kelihatan ya, udah di nggak ada. Cuman kalau kita cek di GitHub-nya itu masih ada, bisa teman-teman lihat ya di dokumentasi di GitHub-nya nih. Cek aja di GitHub, kemudian di bagian release. Nah, bagian release ini ada versi 1 titik misalnya. Nah, di sini masih ada ya. Source-nya juga masih ada. Nah, karena kita akan menggunakan versi yang terbaru ini ya. Kita pakai ini aja. Nah, pertama-tama kita ambil dulu CDN-nya ya. CDN-nya bisa ambil dari sini. Kita copy saja ya. Copy. Ini kita copy script-nya. Kemudian kita ambil sini. Oh iya, saya sedikit jelaskan dulu untuk alurnya. Pertama kita buat dulu custom view di controller karyawan. Namanya get new chart. Ini terserah teman-teman untuk URL-nya ya. Nanti new chart ini akan kita akses di sini di modul karyawan /new chart ya. Nah, /new chart ini kita sudah ada di halaman custom view-nya. Kita arahkan ke folder karyawan, kemudian nama filenya newchart.blade.php ya, yang ada di resource view karyawan new chart. Nah, di sini. Oke, sampai sini kita ambil template dari Crowdbooster, kemudian end section ya.
Nah, hal yang paling penting juga kita ambil apa tuh namanya, helper dari Laravel ya. Ini push. Sebetulnya ini si push button ini dibuat sama CrowdBooster ya. Nah, kalau kita lihat di vendor, kemudian Crocodile Studio, kalau nggak salah itu di mana ya? Di view kalau nggak salah. View default index kali ya. Index. Template apa ya? Lupa. Oh, intinya sih template ya. Bukan. Oh, ini dia, admin template. Nah, kalau kita lihat di sini ada stack bottom ya. Stack bottom ini kita pakai di sini. Fungsinya adalah agar JavaScript yang kita gunakan itu ada di posisinya ada di paling bawah. Nah, CDN yang tadi kita paste di sini ya. Kita paste di sini. Oke, sudah. Nah, kalau kita lihat di source code-nya, dia ada di paling bawah. Nah, sudah di sini ya. Jadi, pertama-tama itu pastikan source code kita itu ada di paling bawah. Kemudian, kita lihat di dokumentasinya, teman-teman bisa masuk ke chart.js, lihat di bagian dokumentasi ya. Nah, ini get started-nya. Ini bisa kita contek ya, kita copy aja ini. Kita copy saja. Ini pertama kita butuh kanvasnya. Kanvasnya berarti ada di bagian section sini ya. Kemudian ini scriptnya. Scriptnya kita copy sama script deh. Nah, segini. Nah, seperti ini udah muncul ya. Oke. Nah, kemudian ini karena terlalu besar kita kecilin, kita masukin ke row aja kali ya, row. Kemudian call dan 6 saja. Oke, seperti ini ya. Kalau misalkan ini terlalu tinggi, kita kecilin. Sip. Nah, sampai sini ini sudah sangat simpel sekali ya. Jadi pertama kita selektor dulu si kanvasnya ini. Ini kan ID-nya my chart ya. Nah, di sini selektor menggunakan get element by ID. Kita bisa juga pakai jQuery ya untuk selektornya. Kemudian di sini kita buat buat chart baru ini dari txt sini. Kemudian type-nya ini bar. Dan ini datanya, ini labelnya, kemudian ini datanya. Oke, nanti ini yang kita ambil dari database, ini colornya. Hanya seperti itu aja ya. Nah, ini untuk
yang bar ya. Ini bar. Oh ya, kita mau buat chart yang mau kita buat itu pertama chart atau grafik gender, kedua grafik pendidikan, yang ketiga grafik usia ya. Oke, usia. Mungkin kita balik deh ya. Ini pendidikan dulu deh. Karena udah bar ya, bukan di sana. Ini usia. Usia tadi apa? Gender. Nah, kita yang pendidikan dulu ya. Oke. Di sini mungkin kita kasih berapa nih? H3 grafik pendidikan. Nah, seperti ini. Kemudian si data ini kita akan ambil dari database ya. Di sini saya sudah buatkan datanya ya. Ini data pendidikan. Kita ambil. Untuk cara mengambil data dari database, teman-teman bisa pelajari dulu kalau yang belum paham di Laravel ya. Cuman di sini akan saya jelaskan sedikit. Oh ya, ini satu lagi. Nah, pertama kita select dulu pendidikan ya. Pendidikan itu kolom ya, kolom pendidikan jadi di sini kita punya ini kita punya kolom pendidikan, kemudian gender sama umur. Kita select pendidikan, kemudian DB row, kita count as quantity, dan group by pendidikan ya. Nanti akan ketahuan isinya itu. Kita lihat. Nah, ini datanya seperti ini saja ya. S1 sekian ya. Nah, kemudian kita akan taruh di plug seperti ini ya. Plug itu apa ya? Kita ambil, dipisahin gitu ya. Plug, misalkan plugcheck. Jadi ini pendidikan kita grupin sendiri-sendiri. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang quantity juga sama. Nah, dari sini kita akan masukin data ini pendidikan. Kita masukin ke data, kita kirimkan ke sini, dan kita tangkap di sini masuk ke label ya untuk yang pendidikan. Nah, karena ini adalah file PHP, jadi kita kita convert ke JavaScript ya. Caranya adalah JSON encode ya, kalau tidak salah, pendidikan. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini sudah masuk ya datanya. Tinggal tinggal value-nya.
value-nya juga sama, ini kita copy aja. Kita copy kemudian masukin ke data. Ini ganti jadi apa tadi? Ini ya, quantity pendidikan. Nah, ini quantity pendidikan dan datanya sudah masuk dari database ya. Kemudian kita mau ini of vote apa ya? Of vote itu apa ya? Label ya. Grafik jenjang pendidikan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, yang grafik pendidikan sudah kita, oh ya, ini warnanya, colornya ya. Jadi colornya itu bisa kita sesuaikan dengan jumlah. Di sini kalau nggak dikasih dia kosong. Ini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oh ya, ini kebetulan sama ya jumlahnya. Jadi color itu bisa color biasa juga, yang apa tuh namanya, bukan RGB, itu apa, lupa itu, yang biasa ya, color palette apa. Nah, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, itu grafik gender. Kita pakai pie aja ya, ini pie. Kalau ini bar, kalau ini bar juga. Nah, yang pie kita lihat di dokumentasinya. Teman-teman bisa masuk ke chart type di bagian pie chart ya, di sini ya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Pertama kita buat dulu apa namanya, kanvasnya ya. Kanvasnya kita siapin di atas. Misalnya ini kita taruh sebelah kiri deh. Call MD 4 misalnya. Kemudian H3 grafik gender. Nah, namanya gender chart. Kok kekat ya? Salah. Kita copy. Ini gender, ini juga ganti deh. Pendidikan chart. Masih aman? Oke, aman. Nah, ini gender, ini pendidikan ya. Kita coba buatkan lagi, ini kita copy saja ya. Ini kita copy sampai sini. Kemudian datanya kita hapus. Sebelah mana nih?
Oke. Ini apa tadi? Gender ya. Ini gender deh. Oke, seperti ini. Kita lihat di sini. Masih aman. Hilang ya. Aduh, hilang. Gender chart. Mungkin ini yang harus ada isinya kali ya. Kita lihat lagi. Oke. Nah, di sini kita masukin dulu data ya, datanya ini ya. Copy. Kita taruh di sini deh. Ini data gender. Berarti di sini masukin data gender. Oke. Ini bukan bar, ini pie. Oke, ini udah jadi teman-teman, Mas. Gender kita cuman butuh 2 ya, karena gender gak ada 3 ya, cuman 2 doang. Ini laki-laki, perempuan. Oke, ini grafik gender. Oke, seperti ini juga kita hapus. Oke, sip. Nah, kemudian kita ambil datanya dari database. Ini juga sudah kita siapkan. Kita coba return datanya itu cuman data gender. Gini coba ya. Nah, hanya begini aja ya, laki-laki berapa gitu kan, di apa namanya, di group by. Oke, kita coba masukin ke sini. Tinggal di ini aja, gender laki-laki, gender perempuan ya, perempuan. P-nya besar. Oke, ini udah sesuai ya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa apa itu namanya, menggunakan opsi ya, opsi yang ada di chart.js ini. Ini kita udah berapa menit nih? Mungkin yang opsi ini ada option ya. Beberapa opsi, misalnya
Nah, kayak ini title nih. Title itu bisa kita tambahkan, ini contohnya juga ada nih. Kita taruh di option, jadi ada option plugin ya. Misalnya yang pertama tadi ya, kita tambahkan option. Oh, ini udah ada option ya. Yang bawah deh. Ini juga ada. Oke, kita hapus udah. Nah, seperti ini. Jadi ada option, kemudian plugin, titlenya apa. Nah, seperti ini ya. Misalkan di sini kita kasih grafik gender berdasarkan gender misalnya. Oke, seperti ini. Ada juga apa tuh tadi, background ya, background. Kalau misalkan backgroundnya mau kita ganti juga bisa. Ini canvas background. Kalau ini pakai pluginnya bisa kita, ini setupnya. Nah, ini pluginnya kita misalkan taruh di atas ya, di sini. Kemudian config-nya di sini ya. Ditambahin plugin. Nah, di sini kita tambahin lagi seperti ini. Plugin ini kita ambil dari yang barusan. Nah, ini. Oke, backgroundnya udah jadi. Ini juga kalau misalkan kita mau ketengahin nih, karena ini terlalu mepet ya. Kita kasih di option itu ada namanya layout ya. Kemudian ada padding. Paddingnya misalkan kita kasih 20. Nah, seperti ini udah ke tengah ya. Oke, sampai di sini. Kalau option-option yang lain silahkan dipelajari ya. Di sini banyak ada animation, kemudian dan yang lainnya ya. Kemudian kita lanjut ke data berikutnya, yaitu grafik grafik usia ya. Nah, grafik usia ini agak panjang, datanya juga agak banyak ya. Jadi kita harus pindah kelompokan dulu seperti ini. Saya sudah siapkan datanya, kita copy saja. Nah, kemudian kita buat lagi di sini bar baru atau kanvas baru ya. Kita kasih row baru aja ya. Kita buat row baru. Ini H3 grafik siap. Kanvasnya misalnya usia chart, dan kita copy dari yang ini ya, karena ini kurang lebih sama.
Nah, seperti ini. Taruh di bawah. Grafik usia. Ininya jangan lupa kita arahkan ke ID kanvasnya, yaitu usia chart. Labelnya grafik usia ya. Ini kita sesuaikan deh biar nggak bentrok ya. Ini usia chart. Kemudian ada lagi nggak? Oh, udah sih kayaknya. Oke, aman. Ini terlalu ke tengah, terlalu besar ya. Kita masukin ke call MD6 atau MD8 ya. Oke, udah. Nah, di sini kita lihat dulu data struktur data yang ini ya. Return, jadi data yang kita butuhkan itu data umur. Nah, strukturnya seperti ini aja, simple ya. Jadi umur 17 sampai 20 ada berapa datanya, kemudian ini berapa, dan seterusnya ya. Kemudian nanti data itu akan, atau kalau misalkan teman-teman ada cara yang lebih efektif, pasti ada ya. Ini soalnya ini manual, ini enggak di dan nanti di di depan juga nih, di sini itu manual juga nih, jadi agak panjang. Nah, pertama itu kita rubah dulu ini umur ya. Kita ubah yang data ini kan usia. Nah, ini kita ubah ini usianya. Sebetulnya kita udah buat ya. Oh iya, saya udah buat sebelumnya di sini ya. Tinggal kita copy saja. Nah, ini labelnya ini. Kemudian kita paste di sini. Hasilnya kita lihat. Oke, sudah sama ya. Kemudian berikutnya adalah datanya mana datanya? Oh, ini dia. Sampai sini. Data. Nah, seperti ini ya. Sip. Ini sudah jadi ya, teman-teman. Kita apa lagi ya? Nah, ini usianya. Nah, kemudian kalau kita mau rubah ini jadi
apa itu namanya, type-nya ya, tinggal rubah di sini aja nih, tinggal kita ubah di type-nya. Ini misalkan line. Nah, ini jadi line. Cuman kalau usia kayaknya bisa juga sih ya. Nah, seperti itu. Kita balikin. Dan untuk backgroundnya silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Di sini ada settingan colornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.